Kedua-duanya, Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Charlie Chaplin. Turun. Ngarang. Mohon maaf dengan segala hormat, Pak. Bapak sehat. Coba yang di kanan kirinya pegang jidatnya, anget itu. Tensinya naik. Ngomongnya ngelantur. Kok Kristen dibawa-bawa? Salah lagi. Di kita ada namanya 10 perintah Allah, Pak. Salah satunya jangan membunuh. Jelas. Jangan kan urusan mati-matian, Pak. Kita ditampar pipi kanannya suruh kasih pipi kiri. Lagi Bapak ngomong kayak gitu yakin banget baca di mana sih, Pak? Bungkus gorengan. Ya nggak, Pak? Makanya kalau habis beli gorengan, gorengannya makan, bungkusnya telan. Bungkusnya buang. Jangan dibacain, gabut banget, Pak. Itu saran saya ya, Pak ya. Coba cek dah. Feeling saya kacamata Bapak plusnya nambah. Ya kan? Bener kan? Udah mulai nggak jelas kan hurufnya pas baca kemarin kan? Apa jangan-jangan pas Bapak baca juga huruf-hurufnya terbang gitu, Pak ya, Bapak? Oh. Jangan-jangan habis makan jamur, Bapak. Ini yang saya heran, Pak. Akhir-akhir ini kok Bapak kayak sibuk banget sih, Pak. Ngomong di sini. Omongannya nggak jelas lagi. Ada agenda apa sih, Pak? Kenapa tiba-tiba aktif banget sih kecil nih? Udah, Pak, kalau udah tua, ngerasa kurang sehat, bibir pecah-pecah, tulang ngilu, panas dalam, gangguan kehamilan dan janin, udah istirahat aja, Pak, di rumah. Ntar kayak temen nenek saya loh, Pak. Udah tahu badan gak sehat, usia juga udah lanjut, jalan-jalan ngomong-ngomong gak jelas, diein burung loh, Pak, repot, Pak. Cuman pengen gue nanya nih. Ini kan jatuhnya ngarang ya? Hoak, ngaco. Ini masuk penistaan agama gak sih? Atau istilah itu cuma untuk Nino doang? Sang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia JK mengatakan, Islam dan Kristen berpendapat membunuh, menewaskan orang lain sama dengan nyai. Hei Pak Tua Bangka, jangan Anda samakan agamamu dengan agama kami. Ajaran agama kami mengatakan jangan membunuh. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu patah kata pun atau satu ayat menyuruh kami membunuh. Jadi hati-hati, jangan samakan agamamu dengan agama kami. Itu sudah termasuk menista agama kami, karena Anda mengada-ada dan menyamakan dengan agama kami. Dan tolong ya, Pak JK yang terhormat, jangan menjadi provokator di negara ini. Seharusnya Anda malu, pernah menjadi nomor 1 di Indonesia, tapi Anda menjadi provokator bangsa, pemecah belah bangsa. Atau jangan-jangan selama ini terjadinya intoleran di Indonesia ini gara-gara Anda di belakangnya. Jadi ingat ya Pak JK ya, kami sebagai minoritas tidak terima agama kami, Alkitab kami dinista sama Anda dengan menyamakan sama agama Anda, karena agama Anda dan agama sangat bertolak belakang. Cuman kami sangat toleran dan kami mengampuni dan kami menghargai perbedaan. Itu saja. Camkan itu Pak JK yang Tua Bangka. Keci Yusuf Kala, katanya Kristen diajar membunuh agama lain dan itu disebut syahid. Saya mengatakan itu tuduhan fitnahan yang keji, sebab di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, apalagi mereka yang berbeda iman atau kepercayaan. Jelas kekristenan mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, bukan mengajarkan kebencian, dendam, bahkan membunuh. Ada banyak orang dengan mudah berkata, semua agama sama saja. Semuanya pernah mengajarkan kekerasan. Tapi pertanyaannya bukan apa yang dilakukan oleh orang beragama. Pertanyaan yang benar adalah apa sesungguhnya yang diajarkan oleh pendiri iman itu sendiri. Yesus tidak pernah membunuh siapapun. Yesus justru mati dibunuh di kayu salib. Dan lebih daripada itu, Yesus mati untuk orang-orang yang membunuhnya. Jelas tuduhan Pak Yusuf Kala itu keliru besar. Kepada Saudara Muhammad Yusuf Kala, saya Ferdinand Hutahayan, Managing Director Ferdinand Hutahayan & Co, Kantor Hukum di Jakarta. Video ini adalah somasi terbuka untuk Saudara Muhammad Yusuf Kala atas ceramahnya di sebuah acara yang beredar luas di media sosial sebagaimana berikut ini. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Papua? Karena kedua-duanya, Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati. Itu adalah video yang beredar luas di media sosial ceramah Saudara Yusuf Kala yang menyinggung tentang Islam dan Kristen. Saya memaknai bahwa ceramah tersebut bisa menjadi pemantik atau menjadi provokasi untuk menjadi perselisihan antara umat Kristen dengan umat Islam.
Saya juga menyatakan bahwa video tersebut masuk dalam delik penistaan agama terhadap agama Kristen, karena saudara menyatakan bagi orang Kristen membunuh agama yang lain itu adalah syahid. Pernyataan tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Maka saya meminta dan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis agama. Demikian saya sampaikan, saya Ferdinand Huta Hayan. Saya berharap sekali lagi, saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya minta maaf tidak menyebut nama Anda sebagai bapak tetapi sebagai saudara, karena ini adalah persoalan hukum dan kita semua setara di hadapan hukum. Kami berikan 3 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada seluruh umat beragama di negara Republik Indonesia ini. Saya juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Sangat disayangkan informasi yang tidak benar ini harus keluar dari mulut seorang mantan wakil presiden Republik Indonesia dengan penuh rasa percaya diri. Di dalam kekristenan, tidak ada yang namanya membunuh untuk mendapatkan surga. Jika Anda mengatakan demikian, maka Anda sedang menghina Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami Yesus Kristus mengajarkan kasih, bukan mengajarkan membunuh. Yang mengajarkan membunuh itu iblis, karena iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yesus mengajarkan mengasihi orang-orang yang membenci kami, berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami. Dia tidak pernah mengajarkan kami untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh iya, saya mau bilang, selain iblis adalah pembunuh manusia, iblis juga adalah bapa segala dusta. Jadi jika Anda menyampaikan informasi yang tidak benar, berarti Anda sedang berdusta. Dan jika Anda berdusta, maka bapamu adalah iblis, karena iblis adalah bapa segala dusta. Untuk Pak Yusuf Kalla atau Pak JK, kami orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus kami untuk saling mengasihi. Bukan seperti yang Bapak Yusuf Kalla katakan boleh membunuh. Islam dan Kristen berpendapat, mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Pak, saya mau bertanya Pak sama Bapak. Apa salah kami Pak? Apa salah kami kepada Bapak sampai Bapak begitu bencinya kepada umat Kristen? Karena kami diajarkan untuk tidak pernah membunuh. Tetapi kami orang Kristen diajarkan untuk kasih, Pak. Kami menonton di bangsa ini, Pak. Gereja kami dibakar. Gereja kami dibom. Bahkan sampai beribadah pun kami dibubarkan. Sanksi kalau mengadakan kegiatan. Salah kami orang Kristen apa, Pak? Ingat Pak JK, manusia boleh berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Wah, pernyataan Pak JK ini parah, ini kacau kalau kayak gini. Karena kedua-duanya, Islam dan Kristen berpendapat, mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Karena ini kita baru saja merayakan Paskah, simbol keselamatan bagi umat Kristen. Ini mungkin timingnya tepat untuk saya bahas ini. Tidak ada ajaran Kristen sekalimat apapun yang mengajarkan membunuh Islam atau membunuh kaum muslim itu mati syahid. Kagak ada, nggak pernah dengar. Nah, saya mencoba fair nih ya. Saya nonton dari awal sampai ke menit 15. Memang di momen ini Pak JK membahas mengenai konflik-konflik di negara Timur Tengah. Beliau mention Amerika, Iran, perang Israel di Iran, dalam berbagai macam konflik, yaitu konflik politik, konflik regional, konflik ketidakadilan, dan akhirnya beliau mention mengenai konflik agama. Jadi sekali lagi, tidak ada di Kristen yang namanya bunuh orang Islam, itu mati syahid, itu ngawur. Dan saya rasa ini tidak bisa dilewatkan atau dilupakan begitu saja. Patut diseriusin, karena ini sudah termasuk pelecehan dan sangat-sangat sesat dan tidak pantas dimention atau tidak pantas keluar dari mulut seorang mantan wakil presiden. Provokasi yang sangat luar biasa dan sangat kuat untuk mengadu domba antara umat agama. Bahkan Yusuf Kalla melakukan provokasi ini di atas mimbar, yang dimana seharusnya mimbar itu digunakan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan berita agama,
untuk melakukan pengajaran agama yang baik, tapi digunakan oleh Yusuf Kala untuk memprovokasi. Mohon maaf, saya adalah orang Kristen, walaupun saya bukan orang yang agamis sekali, tapi selama saya memeluk agama Kristen, tidak ada satu kata pun ya yang pernah diajarkan untuk kita membunuh demi surga. Kita dibunuh atau membunuh itu mati syahid. Kita tidak pernah diajarkan itu sama sekali, dan di dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis hal seperti itu. Bahkan kami selalu diajarkan untuk mengasihi siapapun, tidak harus sesama agama Kristen. Kita harus mengasihi sesama umat manusia. Kami diajarkan untuk mengampuni, bahkan memaafkan siapapun yang bersalah pada kita. Bahkan kita diajarkan apabila kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Dan saya yakin di agama manapun juga diajarkan untuk saling memaafkan dan mengampuni. Diajarkan hal-hal yang baik, bukan diajarkan untuk membunuh dan lain-lain. Saya berharap pihak berwajib, kepolisian, harus segera menangkap Yusuf Kala yang dimana terang-terangan terbukti ya memprovokasi, mengadu domba antar umat agama yang membuat Indonesia terpecah belah, yang dimana Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Izin Pak JK, mohon maaf, setahu saya tidak ada satupun agama dimanapun yang membenarkan dan memerintahkan untuk umatnya membunuh, Pak. Itu baik di Muslim, Kristen, ataupun agama lainnya, Pak. Syahid dari mananya dengan menghilangkan nyawa seseorang? Apalagi di Kristen, Pak, tidak mengajarkan untuk membunuh orang. Yang ada adalah Tuhannya orang Kristen dibunuh, Pak, lewat peristiwa yang namanya Jumat Agung. Bahkan kalau di Kristen, Pak, bukan hanya Tuhannya yang dibunuh, tapi kebebasan beragama juga dibunuh, Pak. Mohon izin, siap salah Pak JK. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami dari DPW Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara menanggapi pernyataan dari Bapak Yusuf Kala. Kami menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut. Yang terhormat Bapak Yusuf Kala tidak boleh mengeneralisasi ajaran agama orang lain dan kemudian melakukan interpretasi sesuai dengan kemauan sendiri, sehingga pernyataan tersebut menyesatkan dan kemudian telah menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk itu kami meminta kepada Bapak Yusuf Kala sebagai tokoh bangsa untuk segera melakukan klarifikasi, atau reaksi dari seluruh Indonesia akan bermunculan. Kami yakin itu akan dimulai pada hari Senin nanti. Demikian pernyataan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau ngomongin agama orang, minimal ngerti dulu, jangan cuma berani. Karena sekali salah ngomong, yang kena bukan cuma nama sendiri, tapi bawa-bawa keyakinan orang banyak. Jujur ya Pak, ini ngomongin agama, apalagi ngawur sih? Karena setahu saya ya, Yesus Kristus itu ngajarin kasih, bukan justifikasi kekerasan. Bahkan ditampar aja disuruh kasih pipi sebelahnya. Kadang yang bikin gaduh itu bukan netizen ya, tapi pertanyaan tokoh yang terlalu pede ngomongin hal yang bukan bidangnya. Jadi blunder kan tuh. Hade. Makin blunder nation aja Bapak ini. Sejak kapan pula ada di ajaran Kristen itu membunuh, dikatakan mati syahid? Nggak ada Pak, di pengertian di ajaran agama Kristen itu nggak ada yang namanya soal-soal bunuh-membunuh itu syahid. Mau membunuh siapapun, jelas-jelas di Kristen itu diajarkan adalah kasihilah musuhmu. Bayangin aja Pak, musuh aja dikasihi. Bagaimana bisa orang Kristen sanggup membunuh orang Islam coba? Sedangkan Islam itu adalah sahabatnya orang Kristen di dunia. Di dalam kehidupan bernegara, di kehidupan yang berdampingan di dunia ini. Kenapa bisa sampai ke situ Pak? Kalau di ajaran agama Kristen itu nggak ada istilah mati syahid kalau membunuh yang berbeda agama dari agama Kristen itu nggak ada, nggak pernah ada itu Pak. Sejak kapan? Saya juga heran kenapa Bapak bisa sampai berpikiran bahkan mengatakan seperti ini gitu. Dasarnya apa? Sepertinya bisa diklarifikasi sesegera mungkin ini Pak.